Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurfadila dengan NIM L011231003 dari Prodi Ilmu Kelautan. Nah, di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Ekspresi Gen Aromatase pada Pengarahan Jenis Kelamin Ikan Nila Oreochromis niloticus. Pertama yaitu adapun pendahuluannya yaitu membahas supaya pengarahan jenis kelamin ikan nila dengan menggunakan bahan alami sebagai alternatif pengganti hormon sintetik yang berpotensi mencemari lingkungan. Pengarahan jenis kelamin menjadi penting karena ikan jantan memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan betina, sehingga menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini digunakan madu, krisin, dan kalium sebagai bahan uji yang diduga mampu menekan aktivitas enzim aromatase, yaitu enzim yang berperan mengubah androgen menjadi estrogen sehingga memengaruhi diferensial kelamin. Adapun tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perendaman larva ikan nila dengan 3 jenis madu, yaitu madu hutan, madu ternak, dan madu bakau, serta senyawa bioaktif yaitu krisin dan kalium terhadap ekspresi gen aromatase dan arah perkembangan kelamin ikan. Larva ikan nila berumur 12 hari direndam dalam larutan madu dengan konsentrasi 10 ml per liter selama 10 jam. Sementara itu, pada percobaan kedua digunakan larutan krisin 20 gram per liter dan kalium 0,026 gram per liter dengan perlakuan yang sama. Nah, analisis ekspresi gen aromatase dilakukan menggunakan metode RT-PCR pada waktu pengamatan 1, 6, 12, 24, dan 48 jam setelah perlakuan. Selain itu, parameter rasio kelamin, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup juga diamati untuk menilai efek fisiologis dari masing-masing perlakuan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan madu menghasilkan peningkatan yang signifikan terhadap jumlah ikan jantan mencapai 97-100% dibandingkan dengan kontrol sekitar 81%. Perlakuan menggunakan kirin dan kalium juga memberikan hasil serupa dengan peningkatan persentase ikan jantan sekitar 81% dan menurunkan ekspresi gen aromatase terutama pada jam ke-12 setelah perlakuan. Tidak ditemukan perbedaan yang signifikan terhadap pertumbuhan maupun kelangsungan hidup antar perlakuan, menandakan bahwa penggunaan bahan alami tersebut aman bagi larva ikan nila. Nah, kesimpulannya, madu, krisin, dan kalium dapat digunakan sebagai bahan alami pengarahan jenis kelamin pada ikan nila melalui mekanisme penghambatan enzim aromatase. Nah, faktor lingkungan seperti pH yaitu 5,9 sampai 7,8 dan suhu itu 27 sampai 28 derajat Celcius selama penelitian juga tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil pengarahan kelamin. Adapun materi kedua dengan jurnal yaitu mekanisme alih kelamin ikan nila Oreochromis niloticus melalui manipulasi ekspresi gen aromatase. Pertama yaitu adapun pendahuluan atau latar belakang yaitu membahas proses pengarahan jenis kelamin ikan dengan memanfaatkan penghambatan aromatase, madu, dan peptisida. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan produksi ikan nila jantan yang memiliki laju pertumbuhan yang cepat dibandingkan betina, sehingga lebih menguntungkan secara ekonomi. Selama ini, proses alih kelamin sering menggunakan hormon sintetik seperti 17A metil testosteron, namun penggunaannya telah dilarang karena berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif bahan alami yang aman seperti madu yang mengandung flavonoid
flavonoid, krisin, dan senyawa kalium yang diduga mampu menekan aktivitas enzim aromatase yang berperan dalam sintesis estrogen, serta imidazol sebagai penghambat aromatase, dan peptisida deltametrin yang diketahui memiliki efek estrogenik terhadap ikan. Baik, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme alih kelamin ikan nila melalui manipulasi ekspresi gen aromatase dengan menggunakan 3 bahan berbeda, yaitu imidazol, madu, dan peptisida. Nah, embrio ikan nila fase bintik mata direndam selama 24 jam dalam larutan yang mengandung imidazol 20 mg per liter, madu kelengkeng 10 ml per liter, dan peptisida desil deltametrin 25 gram per liter sebanyak 1 mikroliter per liter. Analisis ekspresi gen aromatase dilakukan menggunakan metode RT-PCR pada hari ke-1 dan ke-8 setelah perlakuan. Sementara pengamatan nisbah kelamin, pertumbuhan harian, dan tingkat kelangsungan hidup dilakukan setelah larva dipelihara hingga berumur 75 hari. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspresi gen aromatase tipe ovari menurun pada hari pertama setelah perlakuan di semua kelompok dibandingkan kontrol, dan perbedaan mulai tampak jelas pada hari ke-8. Perlakuan imidazol menghasilkan tingkat ekspresi gen aromatase terendah yang mengarah pada proses maskulinisasi, sedangkan perlakuan peptisida menunjukkan ekspresi gen tertinggi yang menyebabkan feminisasi. Presentase ikan jantan tertinggi terdapat pada perlakuan imidazol sebesar 80,77%, diikuti madu 70,93%, kontrol 68,32%, dan terendah pada peptisida 50,45%. Madu tidak memberikan perbedaan nyata terhadap kontrol, yang menunjukkan bahwa kandungan bahan aktif di dalamnya mungkin belum mencapai dosis efektif untuk menginduksi perubahan kelamin. Selain itu, tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap laju pertumbuhan maupun kelangsungan hidup antar perlakuan, menandakan bahwa penggunaan bahan-bahan tersebut tidak menimbulkan efek toksik terhadap ikan. Baik, adapun kesimpulan dari kedua jurnal tersebut yaitu secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme alih kelamin ikan nila dipengaruhi oleh beberapa ekspresi aromatase tipe ovari. Peningkatan ekspresi gen aromatase mengakibatkan peningkatan sintesis estrogen yang mendorong terjadinya feminisasi, sedangkan penurunan ekspresi gen menyebabkan maskulinisasi. Dengan demikian, penghambatan aromatase seperti imidazol berpotensi digunakan sebagai bahan alami untuk menghasilkan populasi ikan jantan, sementara madu memiliki potensi yang masih perlu dioptimalkan, dan pestisida terbukti mengindukasi efek feminisasi pada ikan nila. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.